Film yang diadaptasi dari kisah nyata menceritakan tentang 5 orang penambang Inggris yang direkrut untuk menggali terowongan bawah tanah sampai ke garis perbatasan Jerman dengan tujuan memecahkan kebuntuan yang mematikan selama pertempuran di Messines. Siapkan cangkulnya dan mari kita gali kisah mereka. Let's get started. The War Below adalah film rilisan 20 Mei 2021. Disutradarai oleh John Watts dan diperankan oleh Sam Hazeldine, Tom Goodman, Chris Hitchens, Elliot James, Sam Clement, dan nama-nama keren lainnya. Pada bulan September 1915, perang besar seharusnya usai sebelum akhir tahun, namun pertempuran masih berlangsung. Di Inggris, para pria ikut berkontribusi untuk membela negara. Dalam antrian pendaftaran militer, diperlihatkan seorang pria bernama William Hawkins yang ingin sekali mengabdi pada negaranya. Sayangnya, dalam penyeleksian William tidak lolos dalam tes kesehatan yang disebabkan oleh masalah pernafasan dan detak jantungnya yang tak beraturan. Will berusaha meyakinkan kalau ia pasti bisa dalam bertugas dan memohon untuk diberikan kesempatan. Akan tetapi, Kementerian Perang lebih mengutamakan seleksi dengan kriteria tertentu. Pada tahun 1916, di pertempuran Somme, para pendaftar yang sudah lolos dikirim ke medan tempur. Nampak pasukan Inggris mengalami kesulitan dalam mendongkrak garis pertahanan Jerman. Akibatnya, 40.000 tentara Inggris menjadi korban. Pertempuran tersebut memicu jenderal dan beberapa orang perwira untuk mengubah pola penyerangan terhadap Jerman. Seorang perwira bernama Jack mengusulkan agar serangan dipusatkan ke bunker Jerman yang ditanam di kedalaman 10 meter di dalam tanah. Dan untuk bisa menembus bunker Jerman, perwira Jack menemui seorang atasan industri pertambangan dan meminta 5 orang karyawan berpengalaman untuk mereka rekrut sementara. Awalnya, si atasan ini menolak permintaan Komandan Jack. Namun karena demi kepentingan negara, 5 orang penambang berpengalaman pun dihadirkan, yang dikoordinir oleh William Hawkins, seorang pria yang dulu pernah ditolak saat mendaftar militer. Komandan Jack lalu mengutarakan tugas yang akan mereka emban, yaitu menggali terowongan hingga tembus ke bunker Jerman dan akan diledakkan, dengan target waktu penggalian selama 1 bulan. Rencana Komandan Jack yang akan memakai jasa penggali sipil sempat ditolak oleh jenderal dan perwira lainnya dikarenakan para pekerja sipil tersebut tidak memiliki pelatihan kemiliteran. Dengan penuh keyakinan, Komandan Jack menyampaikan bahwa rencana tersebut akan berhasil dan tak segan-segan ia mempertaruhkan jabatan dan kehormatannya. Mendengar pernyataan itu, Jenderal Field Marshal menyetujui rencana yang dimaksud dan memberikan waktu selama 2 bulan untuk membuktikan ucapannya. Don't bugger it up, sir. Sebelum berangkat, William berpamitan kepada istrinya Jane. Sebagai seorang istri, Jane sangat mencemaskan keterlibatan suaminya dalam peperangan. William berusaha meyakinkan istrinya bahwa jika misi ini berhasil, bukan hanya akan berpengaruh baik kepada pekerjaannya, namun juga berefek pada kehidupan mereka selanjutnya. Setelah itu William pergi menemui anaknya dan memberitahu bahwa tugasnya di medan tempur hanya untuk menggali. Sesampainya mereka di area peperangan, 5 orang penggali sipil ini dipandu langsung oleh Komandan Jack. Komandan Jack menunjukkan kepada William titik yang akan dicapai dengan jarak 320 meter. Hal ini tidak berimbang dengan peralatan menggali yang disediakan. Sesaat kemudian, Kolonel Fielding datang. Melihat mereka yang tidak mempunyai disiplin militer, 5 orang penggali ini pun diasingkan dari prajurit sungguhan. Kini penggalian dimulai. Selama menggali, mereka sering sekali berhadapan dengan situasi sulit seperti robohnya dinding terowongan. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menyelesaikan tugas yang dijalankan. Beberapa hari penggalian berlanjut, William menuliskan surat untuk istrinya. Dalam surat itu, William menyampaikan kerinduannya kepada istri dan anaknya. Selain itu, ia juga memaparkan dalam surat tersebut bahwa kami dikirim ke medan tempur sebagai prajurit, tapi kami tetap sendirian.
Pada akhirnya, mereka menuntaskan target penggalian dan memasang bom tepat di bawah senapan mesin Jerman. William pun melaporkannya kepada Komandan Jack. Komandan Jack lalu memerintahkan William untuk meledakkannya. Saat William menuju kontrol peledak, ia mendengar suara prajurit Inggris yang terjebak di tengah-tengah medan tempur, dan tidak seorang pun yang berani menolongnya. Bergegas ia pergi menyelamatkannya, walaupun tindakannya itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Sementara itu, Komandan Jack memerintahkan teman-teman William untuk segera meledakkan bunker Jerman. Setelah misi itu berhasil dituntaskan, markas besar Inggris memerintahkan agar penggalian terowongan diperpanjang sampai ke punggung Bukit Messines. William lalu mempertanyakan terkait penggalian yang akan dilanjutkan. Komandan Jack lalu memberitahu bahwa tim penggali sudah dibentuk, sehingga William dan teman-temannya diminta untuk meninggalkan tempat pertempuran. Merasa sudah tidak dibutuhkan lagi, William pun memberitahu bahwa Jerman telah melakukan hal yang sama seperti mereka, yaitu membuat terowongan. Kelima penggali ini pun meninggalkan pertempuran dan akan segera pulang menggunakan kereta api. Namun mereka harus menunggu kereta api tersebut selama 3 jam. Selama menunggu, William merasa bahwa tugasnya belum benar-benar selesai. Dan jika tidak selesai, maka peperangan akan terus berlanjut, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke medan tempur. Dalam penggalian mereka kali ini, mereka harus tetap menjaga kewaspadaan dari pergerakan tentara Jerman yang juga membuat terowongan seperti mereka. Situasi penggalian semacam ini akan memakan waktu yang cukup lama, sementara target waktu yang ditentukan hanya 3 bulan. Komandan Jack lalu membekali William dengan sebuah pistol untuk berjaga-jaga selama proses penggalian. Selain itu, ia juga menyarankan agar penggalian dilakukan lebih dalam lagi, sedalam 30 meter, yaitu tepat di bawah permukaan laut. Akan tetapi, di kedalaman tersebut terdapat gas beracun yang berpotensi mengancam keselamatan mereka. Sebagai antisipasi, mereka pun membawa burung kenari untuk mendeteksi adanya gas beracun selama penggalian. Selang beberapa saat, burung kenari itu pun tiba-tiba mati, yang kemudian disambut oleh ledakan. Ledakan barusan membuat Stockford marah dan menyesali keputusan William untuk menggali lebih dalam lagi, yang berakibat fatal dan nyaris menewaskan mereka semua. Kolonel Fielding lalu menyebut 5 orang penggali ini sebagai pembangkang. Tak terima ucapan itu, Stockford pun membalas. Akibatnya, keduanya pun dihukum berdiri dengan posisi tangan terikat. Perlakuan tersebut membuat Stockford beranggapan bahwa prajurit Inggris sama sekali tidak mempunyai rasa terima kasih terhadap mereka. Keesokan paginya, Komandan Jack mengajak 5 orang penggali ini untuk bermain bola kasti. Sesaat kemudian, seorang prajurit datang membawakan surat untuk Charlie. Entah kenapa, seusai membaca surat itu, Charlie pergi mengakhiri hidupnya. Komandan Jack lalu mengambil surat yang dibaca Charlie tadi, dan ternyata alasan Charlie mengakhiri hidupnya dikarenakan pacarnya Charlie baru saja menikah. Dengan berat hati, keempat penggali sipil ini tetap melanjutkan misi mereka, hingga pada tanggal 6 Juni 1917, di mana mereka sudah bersiap-siap untuk mengakhiri misi mereka. Komandan Jack datang dan mengungkapkan rasa kagumnya terhadap mereka atas semua kerja keras, keberanian, dan kesabaran selama bekerja di bawah tanah meski diabaikan. 3 jam sebelum peledakan itu dilakukan, di dalam terowongan, mereka bertemu dengan tentara Jerman dan pertarungan pun tidak bisa dihindari. Kejadian itu membuat teman-teman William ragu untuk meneruskan misi mereka. Kemudian William memberikan 2 pilihan, yaitu kita tetap tinggal dan tak melakukan apa-apa karena takut gagal, atau kita bisa kembali sebagaimana tujuan kita datang. Sepakat, semuanya memutuskan untuk melanjutkan, hingga waktu peledakan tersisa 1 jam. George diminta untuk tetap berjaga-jaga di jalur persimpangan terowongan perbatasan Jerman, dan ia pun melihat seorang tentara Jerman dan berhasil membunuhnya. Sementara itu, William bersama kedua rekannya sedang mempersiapkan bahan peledaknya.
Kedua temannya diminta keluar untuk menyeting waktu peledak di pukul 6.30 pagi. Sedangkan William tetap berada di dalam terowongan untuk mengaktifkan koneksinya, di mana ledakan bom ini nanti akan menjadi alarm bagi pasukan Inggris untuk menyerang pasukan Jerman. Kemudian George datang dan memberitahu kalau ia baru saja membunuh seorang tentara Jerman. William lalu meminta George untuk segera keluar dengan menitipkan prajurit mainan milik anaknya Peter. William pun mengatakan bahwa perang ini harus benar-benar berakhir, dengan maksud agar anaknya hidup tidak di zaman perang. Keberadaan Will diketahui oleh tentara Jerman yang juga membuat terowongan seperti mereka. Saat William meluncurkan tembakan, sebuah peluru pun menancap di punggungnya. Kemudian William menoleh ke arah jam tangannya, dan dengan berat hati, kontrol peledak itu pun ditekan. Saat itu juga, pasukan Inggris berhasil merebut garis perbatasan pasukan Jerman. Komandan Jack kemudian mendatangi rumah anak dan istrinya William. Di sini, ia mengatakan bahwa dia belum pernah menjumpai seseorang yang keras kepalanya seperti William. Tapi, dia juga tidak pernah menghormati orang lain seperti hormatnya kepada William. Kemudian, dia juga memberikan prajurit mainan yang selalu bersama ayahnya selama di medan tempur.